buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rizka Ayu dari SQ Leadership Center. Ya, hari ini ya, pagi ini saya akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam acara ASMI About Your Talent DNA. Nah, ASMI About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi ya Bapak Ibu, untuk membahas dan mendiskusikan nih bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Nah, ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Ya, silakan Bapak Ibu berpartisipasi secara aktif ya. Nanti di akhir kita akan mengumumkan pemenangnya. Ya, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau silahkan scan barcode pada layar ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune terus di forum ini karena kita di akhir acara akan dipandu ya bagaimana caranya untuk mendapatkan talent DNA. Sesi khususnya insya Allah di pukul 6.30 sampai 6.45. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA atau belum nih? Ya, boleh silahkan mengisi polling pada layar. Siapa Bapak Ibu yang belum memiliki talent DNA-nya? Ya, silakan ya Bapak Ibu dipilih. Apakah sudah memiliki talent DNA atau belum nih? Dan apakah Bapak Ibu sudah pernah bergabung atau baru pertama kali hadir di ASMI About Your Talent DNA? Boleh silakan ya, ketik pollingnya. Di sini ada 75 orang. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum polling, boleh dipilih pollingnya. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau belum pernah sama sekali ya untuk join di ASMI, silakan di polling. Kita akan cek nih, di sini baru sekitar 48 orang ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum. Sesaat lagi kita akan tutup pollingnya. Oke, siap. Kita tutup ya Bapak Ibu untuk pollingnya.
Nah, bagi Bapak Ibu, di sini ternyata ada ya yang belum punya talent DNA dan baru pertama kali gabung. Nah, mari kita simak diskusi pagi ini ya, dan segera menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk mengisi live tools talent DNA. Dan talented people, izin kami informasikan kembali di acara. Ya, di akhir acara nanti kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara hari ini. Dan mungkin di forum ini juga ada beberapa di antaranya ya yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan mungkin belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune terus di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut video penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Eka sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Coach Fadli Darmawan. Nah, beliau adalah seorang tenaga pengajar di Milbos dan juga seorang profesional YSQ 3.0 coach. Dan tema kita pagi ini adalah anti salah sambung dengan talent DNA. Ya, Assalamualaikum Coach Eka dan Coach Fadli, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Kak Ayu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap. Sudah siap ya untuk sharing di pagi hari ini? Ya, siap. Siap ya, Coach Fadli ya. Bismillah, Coach Eka. Siap. Oke, dan izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk 10 top talent dan bottom 5 talent dari Coach Fadli. Nah, 10 top talentnya adalah beliau seorang yang generous, significant, explorer, intuitive, sociable, energizer, kontekstual, harmoni, collaborator, dan noble. Dan bottom 5-nya dari Coach Fadli adalah beliau seorang yang logical, decisive, genuine, inisiator, dan equitable. Ya, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 report talentnya, silahkan sambil dipelajari ya dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa tergambar ya pada bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara hingga berakhir karena kita akan memberikan giveaway pada satu orang pemenang berupa satu free talent DNA. Ya, Bapak Ibu sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode di slide ini ya.
Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune terus di forum ini, karena di akhir kita akan ada sesi khusus panduan bagaimana nih caranya memiliki talent DNA. Insya Allah di pukul 6.30 sampai 6.45 ya. Nah, so find your light and shine. Silahkan Coach Eka, Coach Fadli. Terima kasih Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, talented people semua. Bahagia di pagi hari ini kembali berjumpa dengan Anda dalam Talent DNA Ask Me About Your Talent DNA. Coach Fadli, kita akan berbagi di pagi hari ini. Sudah siap ya? Ya, bismillah Coach. Alhamdulillah. Mari kita lihat di sini Coach Fadli, sahabat kita, memiliki top talent dan juga bottom talentnya dengan warna-warna yang berbeda. Dan kita lihat dominan di top talentnya warna kuning, gitu kan. Kemudian di bottom dominan warna merah. Apa maksud di balik itu? Sebelum kita lebih jauh membahas seperti apa algoritma dari talent DNA sahabat kita, Coach Fadli, kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan guru kita, Dr. Ari, terkait maksud di balik DNA dan warna-warni. Silakan Kayu. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, talented people semua, ternyata inilah maksud dari warna-warna yang dimiliki oleh hasil riset dari talent DNA Coach Fadli. Ada biru, kuning, dan merah. Ada drive, network, dan juga action. Coach Fadli ini adalah hasil riset kita di talent DNA tentang gambaran diri seorang Coach Fadli dan juga hal yang perlu diperhatikan. Berkenan mungkin Coach Fadli boleh bacakan terlebih dahulu ya, sebelum kita nanti diskusi lebih jauh. Silakan Coach Fadli. Oke, terima kasih banyak Coach Eka atas kesempatannya. Mungkin sebelum saya baca, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir semua di sini. Mudah-mudahan di sharing kali ini ada manfaat yang bisa didapat dari hasil talent DNA saya ya Coach Eka ya. Insya Allah. Iya. Baik teman-teman semua, Coach Eka saya izin untuk membacakan hasil talent DNA saya ya. Ya, untuk gambaran diri saya sendiri, saya mampu membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain, berkontribusi dan memberikan dampak, mempelajari dan menguasai hal baru, serta mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak. Kemudian Anda juga mampu menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Hal lain, Anda juga mampu menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, serta memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar. Itu kesimpulan dari top talent saya yang 10 teratas. Adapun yang bottom talentnya ada 5. Kesimpulannya adalah saya bukan orang yang secara alami mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta, mengidentifikasi situasi dan mengambil keputusan, serta menjalin hubungan dekat dalam jangka panjang. Kemudian selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Begitu Coach Eka. Oke, siap Coach Fadli. Ini menarik tentang gambaran dan juga hal yang perlu diperhatikan. Sebelum kita diskusi lebih jauh, boleh cerita dong terkait gambaran ataupun hal yang perlu diperhatikan. Bahkan kalimat di bawah itu yang bottom beberapa kalimat tiba-tiba ketawa tuh Coach Fadli itu membacakannya. Boleh cerita dong perilakunya memang seperti itu kah? This is you or gimana? Monggo silakan. Iya Coach, sharing sedikit ya Coach ya. Mungkin kalau ya sekilas setelah saya baca ini ada, ya bukan ada, karena
hampir semuanya ini menggambarkan saya gitu. Yang top talentnya itu ya yang saya rasakan, mungkin sekarang juga ada beberapa yang saya baru sadar, oh ternyata ini ya talent yang ngedorong saya untuk mencapai sesuatu gitu. Kemudian ada beberapa perilaku saya yang, oh ternyata saya lemah di sana gitu. Tadi saya sempat ketawa karena, iya saya banget. Itu yang di apa namanya, menggerakkan orang lain untuk memulai aktivitas dengan segera itu coach. Jadi kadang memang saya apa ya, lebih nggak enakannya itu lumayan gitu coach. Ini kalau dikaitkan dengan top talentnya ada harmoni coach. Gitu. Harmoni Wah, itu tadi yang apa, menjaga situasi supaya tetap kondusif gitu, supaya nggak ada yang namanya crash ataupun gesekan yang berlebih. Jadi akhirnya saya ya itu tadi seperti itu. oh gitu ya. Berarti ini bener ya Coach Fadli banget gitu ya. Iya coach. Oke, yuk kita akan gali sama-sama. Ternyata itu sekilas tadi beliau memang orang yang kenapa tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat? Karena tidak ingin ada clash gitu, nggak enakan, takut ada gesekan. Ternyata ya didorong juga dari sini kita lihat seorang yang decisifnya di bawah. Siapa yang punya decisive di bawah? Silakan cross check oleh Hmm. Anda ya. Kita mampu mengambil, mengawali ataupun mengakhiri, mengambil keputusan. Bahkan punya harmoni juga didorong oleh talenta di top talentnya. Di sana harmoni nggak ingin, ya ingin semuanya baik-baik saja. Yuk, yang kenal dengan Coach Fadli, teman-teman Asesko, waduh, Coach Desi langsung bersuara, ada Coach Herdian, apa kabar? Ada Ah, Kamu Coach Desi, Coach Ramidaya, Eddian, aduh. mentor-mentor saya ini ya Allah, sangat pagi coach. Oke, Coach Fadli, kita mulai ya. Coach Fadli, Ya, boleh cerita dahulu dong aktivitasnya, rutinitasnya seperti apa yang dilakukan oleh seorang Coach Fadli. Tadi kan seorang guru kan ya di sebuah sekolah. Boleh sharing sekilas dulu. Monggo, silakan. iya coach. Kalau untuk keseharian saya tinggal di sebuah pesantren di daerah Bogor, dan sekarang Hmm. saya jadi salah satu tenaga pendidik di sini coach di Milbos, Makfiro Islamic Leadership Boarding School di Caringin Bogor gitu. Nah untuk Hmm. keseharian ya saya membersamai anak-anak, dan juga alhamdulillah saya juga kan di tahun lalu itu mendapatkan amanah untuk mengikuti training coaching di ISU. Nah, itulah awal saya kenal sama ISU, coach. Ah, oke, Gitu. oke. Nah, setelah itu saya mendapatkan amanah untuk ya mengawal para calon pemimpin masa depan di sini, coach. Makanya tadi nama Hmm. pesantrennya kan leadership ya. Jadi memang kita siapkan anak-anak ini untuk menjadi para pemimpin yang membawa nilai-nilai kebenaran, keislaman untuk ya kembalinya kejayaan umat Islam di akhir zaman ini, coach. Gitu. Amazing. Berarti perjumpaan dengan ISQ itu dalam training coaching itu ya, Ya, itu Coach Fadli. betul. Saya Oke. ya ketemu dengan Coach Arif, Coach Huda, Hmm, Pak hmm, Ari hmm. juga dalam training itu. Sebelumnya saya belum terlalu mengenal ISQ gitu, Coach. Oke. Talented people semua mari kita lihat. Dominan di sini kan tadi yang dijelaskan oleh guru kita Dr. Ari, ada drive, network dan juga action. Coach Fadli ini dominan kuningnya, networknya. Ya, Kira-kira dari cara beliau bicara, kemudian menyapa Anda, bahkan beberapa komentar di kolom chat katanya tuh, oh coach muda yang membanggakan, penuh semangat. Waduh. Emang Coach Fadli itu seperti apa sih kan bicara sebagai seorang guru, berinteraksi dengan murid berarti dengan santri gitu kan, iya. terutama di pesantren. Seperti apa sih boleh sharingkan buat kita semuanya? Waduh. Ada berapa banyak santri di sana? Bagaimana interaksi seorang Coach Fadli? Terlebih ketika sudah dapat ilmu coaching juga tuh. Waduh. Iya. Monggo silakan. Iya, ya saya memang orangnya suka ngobrol, Coach ya. Hmm? Gitu. Hmm? Dan apalagi ketika saya tahu talent DNA saya itu, saya makin berapi-api untuk memaksimalkan potensi saya dalam hal yang positif gitu, Coach. Oke. Jadi awal saya ikut training coaching itu seperti mendapatkan senjata baru yang wah kuat banget ini gitu. Oke. Nah makanya setelah saya belajar ilmu coaching itu, ya sebelumnya saya memang sangat suka sama anak-anak dalam hal mendidik, ngobrol sama mereka, memotivasi, ngajar gitu. Baik abis itu setelah ngajar saya belajar lagi ya, karena kan guru yang baik adalah guru yang nggak berhenti belajar juga ya coach ya. Jadi Hmm. itu.
Karena mungkin ya saya juga suka belajar dengan apa ketika ada training ESQ. Oke, ilmu baru nih. Gitu. Hmm. Tapi karena saya suka dengan ilmu baru itu saya pelajarin dan ternyata ilmu itu sangat berkaitan dengan yang namanya network untuk komunikasi. Nah, itu yang membuat saya luar biasa. Akhirnya saya ketika setelah berhasil ya alhamdulillah dibantu oleh para mentor, ada Coach Herdian, Coach Desi dan para coach hebat lain yang dari ASESCO di sini. Saya menjadi certified coach, makin pede dan ya mungkin setiap pekan itu pasti ada aja list dari baik dari kepala sekolah, direktur. Ini Coach Fadli ada anak yang butuh diajak ngobrol. Oh, siap Ustaz. Gitu. Ya udah. Padahal bahkan ada case ya Coach ya. Itu saya baru pertama kali ngobrol sama anak itu. Dan kebetulan anak itu di 2 hari sebelumnya kepala sekolah bilang bahwa anak itu udah fix 99% mau pindah. Saya ditugasin untuk ngobrol dan ya minimal kamu tahu kenapa anak itu mau pindah. Sebenarnya tadinya tujuannya cuma pengen tahu aja, tapi setelah saya coaching, saya ya dengan pembawaan yang asik yang telah saya pelajari di ESU, ilmu yang luar biasa, ilmu coaching, ya saya tetap ya Coach Arif selalu bilang bahwa bukan kamu yang bisa tapi serahin sama Allah. Kita cuma ikhtiar doang. Gitu. Singkat cerita Coach, alhamdulillah anak itu nggak jadi pindah. Gitu. Yang tadinya udah 90% udah nangis. Orang tuanya sampai cuti datang ke pondok tuh. Kamu nggak jadi nih, ayah udah cuti loh gitu. Ya alhamdulillah banget Coach. Tapi itu bener ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena saya yang Masya. bisa Coach gitu. Tepuk tangan dulu dong talented people untuk Coach Fadli. Yang di FB juga boleh silakan komentar ya. Yang punya talent DNA seperti seorang Coach Fadli, ada di top talent ataupun di bottom talent, boleh komentar juga di sana. Dari cerita yang luar biasa barusan beliau sampaikan, kira-kira talent mana saja yang bekerja? Boleh tuliskan. Coach Fadli ini tadi menarik nih. Iya, Begitu dapat ilmu baru, berarti perwakilan kampus, perwakilan pesantren gitu ya, sekolah untuk mengikuti ilmu coaching. Itu iya. seperti tadi kalimatnya menarik tuh. Waduh, ilmu baru nih. Waduh, senjata baru nih gitu. Di satu sisi memang seorang coach Fadli itu sudah senang mendidik, berjumpa dengan orang, tadi kemudian memotivasi, ngajar. Tapi yang luar biasanya lagi, begitu belajar, ya itu menariknya nih, seorang guru itu terus belajar juga kata seorang coach Fadli. Begitu dapat ilmu, bersemangat sekali. Bahkan kalau tidak salah saya dapat infonya bukan hanya 3.0 coaching ya, lanjut ke coaching advance juga, benar begitu? Iya Coach. Jadi Itu waktu itu ilmu bagi seorang coach Fadli itu apa sih? Mengumpulkan ilmu, menambah keilmuan. Boleh sharing ceritakan? Monggo. wah, kalau ilmu itu menurut saya harga mati sih ya Coach ya. Kenapa? Karena ya memang kan udah perintah dari Rasulullah juga gitu. Hmm. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu Hmm. itu wajib gitu. Dan kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus punya ilmu? Ya agar kita nggak terjerumus pada jurang kebodohan. Nah, Hmm. orang bodoh itu adalah orang yang mereka nggak tahu mau ngapain nantinya gitu. Apalagi Pak Ari juga pernah menjelaskan tentang IQ, EQ, dan SQ. Yang mana IQ juga penting gitu. Walaupun ada yang lebih penting dari itu di emosional dan spiritual, tapi coach yang saya garis bawahi adalah kita nggak akan bisa sampai ranah spiritual atau iman yang tinggi ketika kita nggak punya ilmu-ilmu tentang Allah, ilmu-ilmu tentang yang Rasulullah sampaikan gitu. Kemudian ilmu-ilmu yang luar biasa, apalagi 3.0 coaching ini adalah ilmu-ilmu yang sebuah ilmu luar biasa mengembangkan sumber daya manusia dengan cara yang paling smooth dan itu dari dalam diri orang tersebut gitu. Makanya saya baru teringat ya ketika apa namanya membaca sirah itu Rasulullah itu ketemu sahabat itu jarang. Sahabat itu ada ratusan ribu coach. Hmm. Jarang intensitas waktu ketemunya, tapi Rasulullah itu bisa mengembangkan mereka di potensinya masing-masing. Walaupun ada kekurangan ya, kayak Abdullah bin Mas'ud orangnya apa kakinya kecil tapi jadi orang yang paling paham dengan Al-Qur'an, kemudian Bilal bin Rabah dan lain sebagainya itu luar biasa. Mungkin ya dulu nggak ada ilmu 3.0 coaching mungkin ya. Tapi ada beberapa case yang Rasulullah itu menggunakan pertanyaan doang gitu. Pertanyaan yang akhirnya Hmm. membuat sahabat berpikir mereka mengembangkan diri mereka masing-masing gitu coach. Subhanallah. Tepukan gemuruh lagi dong buat Coach Fadli.
keren banget, seru banget dari cara bicaranya aja something gitu. Kira-kira energi yang mana tuh yang muncul talented people. Terus di kolom chat. Teman-teman satu guru, satu ilmu, waduh. Yang di pondok, yang di pesantren, tulis di kolom chat. Seperti itu kan seorang Coach Fadli. Silakan. Ini menarik nih dari kalimatnya, wah sudah bermunculan sahabat-sahabat para coach semuanya. Coach Fadli itu punya Nobel katanya. Dari Nobelnya itu jelas terlihat bagaimana seorang Coach Fadli memiliki prinsip menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban tadi ya, sesuatu yang menjadi sesuatu yang luhur untuk seorang Coach Fadli. Ditambah dengan Explorer yang sering mengumpulkan. Siapa yang punya Explorer tulis di kolom chat, coba baca. Ketika orang yang explorer sedang mengumpulkan informasi, bahan-bahan, keilmuan, dan kemudian bagi seorang Coach Fadli, itu membuat dirinya memiliki dorongan yang berbeda. Bahkan yang luar biasanya, nuntut ilmu tadi, paham tentang keilmuan baru, seneng banget, dan itu digunakan ya oleh Coach Fadli untuk berinteraksi dengan santri, Ya, berinteraksi dengan teman-teman guru, ataupun guru. ustadz mungkin di sana. Boleh ceritakan seperti apa itu Coach Fadli? Monggo. Iya, jadi ilmu itu sangat bermanfaat banget ya coach di sini karena memang kita dari Pak Kiai sendiri sudah ketuk palu dari awal bahwa lembaga ini bukan hanya untuk menambah jumlah. Saya nggak akan membangun lembaga ini kalau cuma nambah jumlah pesantren di Indonesia doang. Enggak, kita serius ngedidik anak-anak di sini. Nah, makanya salah satu misi di lembaga ini adalah mendidik dengan hati, fokus pada potensi. Nah, misi pertama ini sangat cocok dengan ilmu 3.0 coaching gitu coach. Jadi mendidik dengan hati itu maksudnya nggak ngejudge ketika oke, dia misalnya mohon maaf ya coachnya dalam tanda kutip dicap nakal gitu. Tapi setelah saya ajak ngobrol dengan dari hati ke hati ternyata luar biasa dia punya impian yang sangat besar gitu. Bahkan ada beberapa orang tua yang ketika saya ajak ngobrol orang tuanya pun nggak tahu anaknya pengen apa gitu. Tapi dengan ilmu ini saya ada kebahagiaan yang luar biasa coach yang nggak bisa dibayar dengan apapun ya. Ketika saya bisa menemukan inner drive seseorang, kenapa dia pengen hal tersebut dan ketika dia di akhir, wah Sat, syukuran Sat, Ana jadi tahu apa yang harus Ana lakuin. Ana jadi tahu kenapa Ana harus ngewujudin mimpi Ana ini. Wah itu amazing banget coach. Dan ya alhamdulillahnya saya diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk praktek ilmu ini coach. Gitu. Apalagi makanya ketika dari bulan November saya certified akhir November, kemudian sampai pertengahan ya di Juni Juli itu saya masih pakai yang ESQ 3.0 coaching yang 10 step. Makanya dari situ ketika saya udah beberapa kali eksperimen, baik itu ke siswa MTS, MA, bahkan saya juga ke mahasiswa gitu coach. Saya coba ke beberapa ini ke guru, ke dosen gitu. Ternyata kayak, oh pengen belajar lagi ketika ada advance ya. Saya sampaikan ke lembaga, Zat izin kalau belajar lagi ini gimana Zat level selanjutnya ada belajar coaching group, kemudian metafora dan sebagainya. Oh ya udah, Bismillah. Tapi nanti siap untuk mengaplikasikan dan memberi kebermanfaatan lagi di sini. Wah, siap banget. Karena emang bahkan saya ada keinginan ya nggak tahu ya, mudah-mudahan Allah mudahin semuanya sempat saya coaching ini santri-santri. Itu Ya, Coach keinginan Fadli ini aja. menarik nih. Tadi kan melihat orang ketemu inner drive-nya, bahkan dicap nakal seorang santri. Ini gimana seorang Coach Fadli itu dapat list dari kepala sekolah juga kan tadi. Coach Fadli Iya, ini, tolong. Atau Coach Fadli sendiri, ya kan beda tuh ketika sudah membantu orang ketemu inner drive-nya. Itu sepertinya dorongan untuk mengcoaching itu kan. Ya pengalaman teman-teman asesmen ini kayaknya ingin iya, terus terus gitu ya. Apa yang terjadi iya, dengan iya. Coach Fadli di mana di pondok di sekolah? Apakah tiap ketemu santri mau di coaching nggak atau ada spanduk khusus kan gimana, boleh cerita apa artinya itu Iya. bagi seorang coach Wadi, mau cerita gimana caranya tuh. Jadi kalau untuk cara coach ya saya pertama yang dikuatkan building trust ya. Wih, itu loh ilmu yang luar biasa coach menurut saya, building trust itu. Hmm. Ilmu yang menurut saya bahkan ada beberapa case yang kita ngamalin building trust doang, itu masalah dia bisa selesai. Hmm. Karena orang kalau udah dapat hatinya, misalnya kita arahkan, kita nasehatin, itu juga udah akan nurut gitu loh. Apalagi kita coaching yang jawabannya dari dalam diri dia, kita bantu dia untuk mengeluarkan potensi diri dia, dorongan drive-nya dari dalam diri dia. Wah, itu lebih powerful lagi, coach. Kemudian yang saya mereka lakukan mereka datang ke coach Fadli itu
iya karena Coach Fadli sudah meminta begitu atau emang ada fasilitas yang silakan yang mau di coaching begitu begitu kah? Atau gimana? Jadi saya sempat sosialisasi ke semua santri, menjelaskan secara ringkas apa sih coaching itu gitu. Oh, oke. Jadi sosialisasi ini saya sampaikan karena ya itu tadi coach. Kalau misalnya nggak saya sampaikan takutnya ya coach ya. Karena kan saya jujur di sini di bagian pengasuhan coach. Bagian pengasuhan itu kalau di pondok-pondok pesantren yang lain bagian yang menghakimi pelanggaran-pelanggaran gitu coach. Yang ditakuti lah gitu. Nah, karena saya emang dari dulunya di pengasuhan yang image-nya itu menegakkan kedisiplinan, kemudian menindak yang melanggar. Nah, dengan adanya ilmu baru ini saya pengen merubah mindset mereka tentang pengasuhan itu, coach. Jadi di pengasuhan itu asik, kemudian jadi happy keluarnya. Nah, itu akhirnya saya ngadain sosialisasi tadi ke para santri, coach. Nah, di sosialisasi itu saya jelaskan secara singkat tentang kita semua harus punya mimpi lah intinya gitu karena hidup kita cuma sekali. Nah akhirnya saya jelasin, oke yang punya mimpi silakan setelah ini datang ke Ustadz kapanpun, yang mau daftar silakan gitu. Akhirnya saya buka open registrasi untuk semua santri coach. Open registrasi ya. Ada yang waktu itu yang tadi anak yang tadi udah mau pindah coach di tahun lalu yang nggak jadi pindah, bulan lalu dia datang ke saya, Set mau di coaching lagi dong gitu. Jadi dia kayak kayak kangen gitu. Kangen di coaching. Aduh. Tepuk tangan dulu talented people semua. Keren, big applause untuk seorang Coach Fadli. Dahsyat kata Coach Iman tuh. Oh, Coach Fala signifikan energizer. Napas dulu Coach ngomongnya. Open registrasi, ingin segera mengamalkan ilmu yang didapat. Itu kan tadi seperti senjata. Sudah senang berjumpa dengan orang, jumpa dengan santri. Boleh jadi dengan para guru juga, para ustadz yang lain. Ingin membantu mereka gitu kan. Ya, Emang apa artinya itu bagi seorang Coach Fadli ketika membantu santri atau siapapun yang di coaching sehingga mereka ketemu inner drive-nya, sehingga mereka ketemu ya kan di dalam coaching kan ada orientasi gitu. Bahkan tadi itu switch tuh dari yang inginnya pindah kemudian tiba-tiba di situ tetap stay, bahkan ingin di coaching lagi tadi. Artinya semua itu bagi seorang Coach Fadli membantu orang. Jadi kan dia membantu betul ya? ya, Kenapa sih ingin membuat orang itu menjadi lebih baik? Itu dorongan itu muncul dari seorang Coach Fadli, betul gitu. iya coach. Apa ya? Jadi saya waktu pas di program mentoring Asesco di bulan November Mhm. tahun lalu itu, saya sempat di coaching juga oleh mentor saya, Coach Angga waktu itu sebagai komentornya. Dan iya ada Coach Fatwa juga sebagai shadow mentor dan juga Coach Herdian. Nah, ada di sini Hmm. juga. Itu mentor wah hebat saya itu yang ngawal saya menjadi seorang certified coach dan jadi seorang coach Fadli yang sekarang coach. Nah, di program mentoring itu saya ketemu inner drive saya adalah saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Saya nggak mau kalau cuma belajar doang coach. Jadi saya pengen setelah belajar itu ilmu yang saya dapatkan itu saya saya pengen orang lain itu merasakan manfaat dari ilmu saya itu. Saya nggak mau cuma sekedar belajar, oke dipanggil coach certified. Sebenarnya nggak dipanggil coach atau nggak dapat gelar pun saya nggak jadi masalah coach. Jadi saya pengen banget ngebantu banyak orang untuk yaitu keluar dari masalah-masalahnya. Apalagi anak-anak muda sekarang ya coach ya, ya MTS, MA, kuliah itu sekarang mereka lagi digerogoti oleh penyakit-penyakit mental seperti overthinking, insecure, kemudian anxiety, kemudian banyak dan lain sebagainya, coach. Mereka merasa diri mereka nggak berharga, mereka merasa nggak lebih baik dari orang lain. Padahal Allah tuh udah jelas loh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari ayat ini saya yakin bahwa setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Allah itu adil. Adil banget gitu. Nggak mungkin seseorang diciptakan itu tanpa kelebihan gitu. Ya walaupun kita ada kekurangan coach ya, itu nggak bisa kita Ya. pungkiri. Tapi ya dengan membantu itu, saya ingat tadi Rasul juga tentang yang khairun nas anfa'uhum linnas coach. Jadi sebaik-baiknya Hmm. manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, ketika saya di program mentoring, saya di coaching, inner drive saya adalah an-nafi' gitu. Ingin memberikan manfaat kepada banyak orang, coach. Itu bahkan ya
kadang saya di perjalanan ketemu orang baru misalnya, ya kalau misal ada kesempatan untuk ngobrol saya building trust. Kalau misal ada memungkinkan langsung saya coaching, ya saya coaching. Kalau enggak, ya saya paling biasanya minta nomornya dulu. Kemudian ya bangun relasi tadi, coach. Karena emang ya itu Allah nggak mungkin mempertemukan kita dengan seseorang kalau nggak ada tujuan. Jadi ya kalau bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik, kenapa enggak gitu, coach. Keren, Coach Fadli. Big applause sekali lagi dong buat beliau. Silakan yang selama ini sering berinteraksi dengan Coach Fadli, baik yang di FB ataupun yang di Zoom, boleh ketik di kolom chat. Bener apa bener banget Coach Fadli seperti itu, gitu ya. Mari kita lihat di sini, beliau memiliki generous. Siapa yang punya generous? Tipikal orang yang generous adalah senang berbagi tenaga ataupun pikiran, ingin memberikan kemudahan buat orang lain, membantu gitu ya. Dari kalimat-kalimatnya tadi kita mampu mendengar bahwa seorang Coach Fadli berinteraksi dengan Santi, dengan murid, ya tiada lain adalah ingin membantu mereka Iya. awalnya begitu ya. Tapi juga di sini didorong dengan noble, ada prinsip yang dipegang teguh, bahkan kalimatnya keluar tadi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Ketemu dorongan inner drive-nya pun manfaat. Bahkan ketemu seorang kliknya seorang Coach Fadli adalah relate dengan An-Nafi yang maha bermanfaat, subhanallah. Makin kuat lagi dan luar biasanya lagi, jumpa orang kapanpun dimanapun ya berinteraksi, building trust katanya. Kita lihat sociable seorang Coach Fadli, siapa yang punya sociable, ya senang berinteraksi dengan orang lain. Bahkan kalau mungkin kan langsung di coaching oleh beliau. Dahsyat banget. Ditambah energinya seorang Coach Fadli, oh yang nggak habis-habis ini saya lihat dari cara ngobrolnya aja dari awal kita jumpa, betul ya Coach Falat sudah sampaikan tuh katanya. Coach Iya. Fadli dalam 1 minggu ini deh sudah berapa banyak orang, siswa, santri, siapapun itu yang di coaching oleh Coach Fadli? Kalau di pekan ini udah 5, coach. 5. Ini hari Kamis nih, berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dalam 4 hari ini sudah 5 oleh Coach Fadli di coaching. Apa maknanya itu semua bagi seorang Coach Fadli mengcoaching mereka itu? Perasaannya seorang Coach Fadli, apa yang muncul yang pop up? Boleh cerita? Jujur, coach ya. Sebenarnya yang saya rasakan ketika coaching itu saya yang banyak belajar, coach. Oh, Asli. Apalagi nih belum lama ini saya sempat coaching seorang mahasiswa gitu. Dia tiba-tiba datang ke saya. Itu nggak ada janji coaching. Ini dadakan, coach. Jadi emang hmm, saya selalu menunjukkan ya tadi sikap saya yang friendly ke mahasiswa, kemudian yang nah, positif. Itu saya selalu berusaha untuk mentransfer energi positif saya ke mereka. Jadi santai gitu, guys, karena kan ya namanya mahasiswa umurnya nggak beda jauh sama saya ya, yang egonya masih sama-sama kuat gitu. Kalau kita ngadu kuat-kuatan dengan kekerasan atau prinsip masing-masing nggak ketemu. Jadi saya mencoba masuk ke mereka itu dengan sociable dan energizer saya gitu. Dan alhamdulillah ini salah seorang mahasiswa ini datang ke saya tiba-tiba di malam hari setelah kita rapat organisasi. Set mau ngobrol katanya. Oh iya, oke oke. Kita ngobrol di saung. Ngobrol, nah dari awal tuh yang diobrolin, masalah semua, coach. Masalah di kampus, masalah di rumahnya, masalah dengan diri dia. Pokoknya hampir setengah jam itu masalah semua. Ya saya coba praktek salah satu skill coaching yang active listening aja. Itu yang saya oke. praktek itu hampir 80%, 85% dia yang ngomong. Saya active listening, paraphrasing, active listening, paraphrasing gitu. Terus pakai empati, saya sesuaikan apa namanya energinya, dan habis itu ya udah ada celah saya masuk ke coaching. Akhirnya di akhir setelah beres coaching saya menemukan impian dia yang tadinya dia berkutat sama masalahnya dia yang dia pikirin, aduh ini gimana ya masalah ya nggak Hmm. beres-beres. Saya ajak untuk mikir ke masa depan. Ternyata dia pengen jadi Menteri Pendidikan Indonesia, coach. Menteri Pendidikan yang mau ngerubah dan apa namanya, ya pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Jadi dari Menteri Hmm. Pendidikan itu dia pengen pendidikan di Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Nah di akhir dia bilang, tadi di awal sebelum ngobrol, Ana ada di angka 2, yang mana Ana ngerasa sendiri, kemudian galau, sedih, bingung mau ngapain. Wah, pokoknya terpuruk banget lah. Dan sekarang Ana ada di angka 9 katanya. Yang udah tenang, kemudian Ana tahu harus ngapain. Ternyata
yang harus kita pikirin itu tujuan kita ya. Ternyata Ana baru ingat lagi, Ana punya tujuan yang besar loh. Kalau Hmm. sibuk sama masalah ini yang nggak beres-beres. Dan masalah itu yang datengin Allah. Dia yang bilang gitu, Coach. Masalah itu yang datengin Allah. Ya saya hadapin aja. Apapun hasilnya, konsekuensinya. Kalaupun saya harus di DO dari kampus ini, ya ini takdir Allah. Gitu. Akhirnya dia mikir ke sana. Dan yang harus saya fokuskan adalah untuk memantaskan diri menuju impian saya menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Itu Masya akhirnya, Allah. Coach, ya Allah saya nangis. Di akhir itu saya nangis yang ya Allah, Allah baik banget gitu ngasih momen ini untuk saya gitu kan. Momen yang ya apa ya, ada kesempatan untuk ngobrol dengan orang, dia punya mimpian dan kata dia belum pernah ada yang bisa ngedengerin tentang curhatannya dia, Coach, selama dia ya ada di sini gitu lah. Sama orang tuanya pun kurang baik apa hubungannya Iya, iya. dan katanya nggak salah saya ngobrol dan cerita ke orang yang tepat. Wah, itu yes, Wah. Coach. Keren saya. Oh, Ya. keren banget, luar biasa. Ini membuat orang dari level 2 tadi skalanya menjadi level 9. Gimana tuh, Stan? Ya itu luar biasa, saya langsung makin apalagi ketika dalam sesi coaching itu dia nggak berhenti berhenti ngucapin bahwa anak pengen jadi menteri pendidikan karena bersyukur banget sama Allah. Jadi kayak ketampar ya Allah dia banyak masalahnya aja bersyukur gitu gitu. Kadang kita yang masalahnya dia yang nggak separah dia itu kadang kurang bersyukur. Jadi saya wah ini Allah pengen belajar dari sini gitu. Oke, kenapa pengen banyak ngocing orang itu, Coach? Karena di sana saya belajar banyak hal. Banyak hal baik itu tentang mental, baik itu tentang komunikasi dengan orang lain, keluarga, dan ya nanti juga kan saya akan menjadi seorang kepala keluarga ya. Dan ternyata itu efeknya luar biasa ke anak. Dia kurang mendapatkan perhatian dan wow, ketika nggak ada guru juga yang menjadi orang yang tepat buat dia, nggak akan berkembang seorang siswa atau mahasiswa itu. Coach Fadli dahsyat banget sharingnya ini. Di satu sisi beliau punya generous, tiba-tiba ada santri datang, mahasiswa datang, nggak ada jadwal, karena ingin menolongnya, ayo siap aja, ke Iya, saung gitu kan. itu jam 10 malam, Coach. Jam 10 malam. Lalu ngobrol lah, kemudian beliau ingin membantu dengan generousnya, tapi yang luar biasa kan beliau punya, ya tadi sudah merasakan dampaknya membantu orang lain menjadi lebih baik lagi. Signifikan beliau pun muncul di sana, tapi signifikan yang tadi kalau kita dengar kalimatnya nggak dipanggil coach juga nggak apa-apa deh. Wah itu dia. Ini dia Iya. signifikan yang punya Nobel gitu kan. Bukan ingin menunjukkan untuk show up, tapi ingin membantu, ingin menolong. Ini dia signifikan yang dibungkus dengan generous dan juga dibungkus dengan Nobel. Tapi yang menariknya belajar juga dalam sesi-sesi coaching yang dilakukan, explore seorang coach Fadli itu membuat beliau selalu ingin terus menggali informasi dari coachingnya luar biasa dan energinya itu jam 10 malam tetap aja ditongkrongin. Hari ini sudah ada 5 orang yang sudah di coaching oleh beliau nggak habis-habis luar biasa. Mas Fadli, Iya. tapi kan Coach Fadli ini juga kan menghandle teman-teman ustadz kalau tidak salah ya waktu kita nih sudah mepet nih. Ada nggak sih yang dikatakan tuh begitu atau kan jadwal padat begini tuh mengcoaching? Hmm. Ada nggak sih momentum? Aduh iya ya coaching ya lupa ustadz misalnya. Atau mungkin pernah dalam sebuah situasi memimpin sebuah meeting manajemen rapat ataupun tadi apapun itu ya organisasi ada celetukan dari teman-teman seorang coach Fadli tentang coach Fadli itu seperti apa sih mungkin ya saya ingin lihat nih bagaimana harmoni itu kemudian membuat seorang coach Fadli bahkan dibandingkan dengan Batumnya juga yang ada seperti apa coach Fadli mungkin ada antum ini gitu ya. Iya, Gimana iya. silakan. Kalau yang lupa kan sama santri, itu kadang ada jadwal saya suka ada apa ya? Saya kadang ada rapat dadakan, Coach, dipanggil pimpinan. Kalau udah dipanggil pimpinan itu ya udah, saya harus langsung siap gitu. Tapi saya lupa ngabarin temen atau santri yang udah saya janjiin itu ya Allah. Tapi alhamdulillahnya, Coach, dengan pembawaan saya yang ya bisa lah sociable-nya gitu. Akhirnya mereka udah kayak yang ente gitu. Ketebak sama anak, pasti lupa. Akhirnya minta maaf dan ya nggak ada ini, jadi saya langsung baikin dia lagi, kemudian ya itu tadi. Dan memang ada waktu itu salah satu ustadz yang mereka baru gabung join di semester ini,
Kemudian saya nggak begitu dekat sama yang baru masuk gitu ya, karena kan Hmm. kita beda jenjangnya. Mereka dari kampus baru naik semester 7 baru gabung ke Milbos gitu. Hmm. Nah, ada kesempatan saya lagi main bola, coach. Kan main bola kita ganti-gantian ya, yang menang grupnya Hmm. masuk, yang kalah Hmm. istirahat. Nah, di Ya. kesempatan istirahat itu saya nggak tahu kenapa, pengen aja building trust gitu. Padahal lagi nunggu main bola. Saya akhirnya building trust. Kemudian ketika jadwal saya giliran mainnya datang, ah udah Hah? main aja. Saya udah asik building trust sama dia. Akhirnya karena kalau dipotong sayang momennya 15 menit, 20 menit. Udah tuh, oh udah waktu pulang kita harus persiapan sholat maghrib. Saya jalan bareng sama dia sampai asrama tuh. Ketika misah karena kamar asrama kita beda ya. Ketika pas mau misah, dia closingnya gini. Set, antum bisa banget ya bikin anak pengen terus-terusan cerita. Anak nyaman banget jadi cerita sama antum tuh asik. Nanti lanjut lagi ya. Anak belum selesai nih ceritanya. Tadi ada pengen 3 sih sebenarnya, tapi baru 1. Dia bilang kayak gitu. Saya langsung, wah ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya sampai hari ini coach dia kalau apa-apa karena kan memang di bawah saya ya angkatannya, bisa dibilang ya adik tingkat itu sering datang ke saya kalau ada masalah di kamar atau masalah apapun sharingnya ke saya gitu. Alhamdulillah. Coach Fazli, terima kasih untuk sharingnya. Big applause dong buat beliau. Ternyata di balik energizernya beliau yang semangat luar biasa, dimanapun ingin membantu menolong orang lain, kadang lupa ngasih tahu bahwa jadwal berubah. Logikalnya ternyata di bawah teman-teman semua ya, talented people ya. Oke, ini yang menarik. Oke, Coach Fadli, mungkin kita tidak bisa membahas seluruhnya algoritma talent DNA Anda, tapi minimal talented people kita mampu melihat bagaimana seorang Coach Fadli dilihat dari bagaimana algoritma talent DNA beliau bekerja gitu kan. Terima kasih. Dan ini dia beruntung kalau ada putra-putri Anda yang sekolah di kampusnya, di sekolahnya Coach Fadli, Anda akan dapatkan langsung coaching dari seorang coach yang dahsyat. Bahkan yang luar biasanya lagi, Coach Fadli ini juga menulis buku kalau tidak salah, betul ya? Iya Wah, coach itu. ayo kita lihat nih munculin bukunya ada nggak? Nah, silakan Bapak Ibu yang berminat nanti hubungi Coach Fadli. Wah, ini dia. Ini Ini buku yang dari kontekstual saya coach ya. Jadi saya hmm, nggak pernah apa ya, ketika masa lalu saya walaupun itu menyakitkan, itu pasti saya ambil pelajaran. Saya nggak oke. mau itu cuma lewat gitu aja. Nah ya buku ini merenovasi luka hati menjadi karya yang menginspirasi. Ini jadi ya Hmm. beberapa ada ya kita manusia coach ya, luka hati, sakit hati, kehilangan. Waktu itu saya Hmm. ya mudah-mudahan Allah ampuni beliau, ditinggal oleh ayah saya ketika kelas 3 SMA. Kemudian di Hmm. 2021 saya ditinggal oleh abang saya yang akhirnya saya yang sekarang jadi bertanggung jawab di keluarga sebagai laki-laki gitu yang harus menjaga ibu saya. Dan ya banyak dan lain sebagainya coach. Kemudian juga beberapa kisah sakit hati yang ya saya ambil pelajarannya tentang kecewa sih coach ya. Jadi saya ambil pelajaran bahwa duri kecewa yang menusuk dengan sangat tajam itu akibat dari ekspektasi kepada makhluk yang terlalu dalam tanpa menyisakan sedikit pun ruang hati agar ikhlas dapat bersemayam. Berharaplah secara wajar, ikhlaskan dengan penuh sadar, hadapi dengan hati yang tegar supaya kecewamu nggak begitu menampar. Itu sih yang saya ambil dari kekecewaan-kekecewaan. Ya setiap manusia pasti pernah kecewa coach ya. Kemudian juga saya Yes. dibully. Ya, ngapain sih impian tinggi-tinggi, pengen jadi apa? Guru bahasa Arab, jago bahasa Inggris, kemudian pengen ikut lomba-lomba nasional dan sebagainya. Udah biasa-biasa aja gitu. Tapi ya saya selalu meyakini bahwa ya orang lain kan orang lain ya. Kita penulis buku kita sendiri. Maksudnya buku kehidupan kita gitu, coach. Kita yang nulis sejarah, kita mau kayak gimana itu kita yang nulis. Jadi ya, orang lain boleh berkomentar dengan kata-kata, tapi jangan sampai mereka mengambil alih alur cerita. Tetap kita yang Wah, pegang kendali. dahsyat. Itu Coach Pak Benny itu. Kok nggak ada artikulatifnya di top 10 tapi keren banget dalam penyampaian. Wah, ini dia. Beda. Orang yang signifikan ingin memberikan dampak pada orang lain dengan novel yang dipegang teguh, tapi kemudian dikombinasikan dengan energizernya. Dahsyat. Ditambah explorer keilmuan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Coach Fadli. Mohon maaf waktu juga yang terbatas. Kita mudah-mudahan dia ada seri keduanya Coach Fadli nih, bahkan membahas buku nih. Silakan yang berminat hubungi aja Coach Fadli ya. Japri silakan.
Kita kembalikan terlebih dahulu kepada Kak Ayu. Kak Ayu silakan. Terima kasih banyak Iya, Coach Eka, semua teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapat. Terima kasih Coach Fadli. Kita stay terlebih dahulu ya. Silakan Kak Ayu. Ya, Coach. ya, terima kasih Coach Eka, Coach Fadli yang sudah berkenan ya untuk sesi sharing di pagi ini. Kita senang sekali ya bisa mendengar nih cerita dari Coach Fadli dan dengan kisahnya yang inspiratif tergambar dari talent DNA-nya sangat menginspirasi untuk kita semua. Nah, Coach Eka izin sebelum menutup acara, boleh diinformasikan nih Coach Fadli apa manfaat dan dampak positif dari talent DNA yang sudah Coach Fadli rasakan. Boleh diinformasikan Coach? Silakan Coach Oh, Fadli. manfaatnya luar biasa Coach ya. Saya jadi lebih paham dengan diri sendiri khususnya. Gitu. Sebenarnya saya pengen banget teman-teman saya juga punya hasil ini. Jadi kita bisa saling memahami Coach, nggak ada salah paham. Oh dia orangnya tegas banget ya karena mungkin autoritatifnya di atas gitu. Yes. Saya nggak bisa tegas karena mungkin decisifnya di bawah gitu. Jadi nanti dalam pembuatan tim tuh ketika emang beda karakter saling melengkapi Coach, keren gitu. Dan Betul. setelah saya tahu ini jadi saya makin memaksimalkan potensi yang ada ini dengan network itu. Jadi dulu Coach cerita sedikit Coach ya. Saya kira saya itu logical. Orang tua saya juga ngira saya logical, yang mana saya suka matematika dari SD, yang alhamdulillah SD kemudian SMP itu nilai saya UN itu 9 terus Coach, 9 ke atas. Gitu. Kemudian sampai akhirnya dalam situasi pemilihan kampus, nah itu orang tua saya mengarahkan saya ke STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, yang nantinya kedinasan jadi ASN dan sudah dijamin lah sampai masa tuanya gitu. Tapi ternyata ketika saya tes saya nggak lolos, dan ternyata ya saya juga di waktu yang sama di SMA itu beberapa kali ikut lomba-lomba pidato kayak gitu. Nah itu saya belum tahu kalau saya di networknya lebih dominan dari logiknya. Masih ngira orang tua saya itu di sana. Tapi setelah tahu talent DNA ini ya luar biasa Coach. Jadi saya lebih memahami kenapa saya nih saat ini Coach. Alhamdulillah saya kuliah di 2 kampus. Di sini di Makfiro ini jurusan manajemen pendidikan Islam. Kemudian satu lagi di Jakarta, di Unindra itu jurusan matematika. Dan yang ketiga saya diamanahi untuk belajar ilmu coaching. Nah dari 3 ini yang saya paling nyaman itu di ilmu coachingnya Coach. Bukan matematikanya juga. Saya juga bingung. Oh ternyata ya saya lebih nyaman itu ketika jadi coachnya itu yang berinteraksi sama orang, membantu orang lain. Yes. Dan baru saya pahami ternyata matematika dan ilmu-ilmu lain yang saya kuasain itu karena explorer saya. Ya setelah saya paham talent DNA ini ya. Jadi oh ternyata emang saya kalau belajar ilmu baru ya suka-suka aja. Hari ini mungkin diajak belajar sama Coach Eka juga belajar ilmu apa? Ayo. Jadi Coach Fadli. yang mau saya sampaikan Coach ke teman-teman semua nih ya. Jadi kenali potensi diri untuk hidup yang lebih Yes. berarti di dunia dan juga untuk di akhirat yang pasti akan kita singgahi. Maka dari itu yuk teman-teman mari kita sambut masa depan yang bahagia dan bermakna dengan mengenali potensi diri kita dengan Life Tools Talent DNA. Guys. Signifikannya Masya Allah. muncul, tapi karena noble manfaatnya untuk generous dahsyat itu sampai ada yang nulis, waduh energizernya nggak kena lampu merah nih. Benar sekali Bapak Ibu talented people semua, berapa banyak orang di luar sana tidak paham dengan potensi anaknya, keluarganya, timnya, rekan kerjanya, sehingga boleh jadi tidak bisa muncul. Hari ini kita bisa melihat dari seorang Coach Fadli, bagaimana talent itu bisa muncul dan menjadikan seorang Coach Fadli yang sebenarnya Coach Fadli menyangka bahwa matematika itu adalah passionnya beliau, ternyata itu adalah explorer, kesenangan untuk menggali ilmunya. Tapi ketika berinteraksi dengan orang, itu yang paling membuat beliau nyaman. Dan akhirnya itu yang menjadikan seorang Coach Fadli penuh energi seperti yang kita lihat dan dengar rasakan. Mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita Dr. Ari tentang manfaat talent DNA. Ini dia. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua,
Bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Talented people semuanya, segera miliki talent DNA untuk diri Anda, keluarga Anda, tim Anda. Pastikan Anda menemukan find your light and shine seperti halnya seorang coach. Mas Fadli, terima kasih banyak untuk sharingnya di pagi hari ini. Semoga menjadi amal kebaikan. Salam buat semua keluarga besar di Milbos. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu talented people semuanya. Terima kasih Gurunda, Pak Ari atas ilmu yang luar biasa yang dahsyat ini. Yuk kita miliki talent DNA untuk kemudian menjadikan Anda lebih hebat dan luar biasa. Kak Ayu, silakan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Fadli, Coach Eka. Ya, Bapak Ibu, bayangkan berapa banyaknya orang yang tidak kenal dirinya. Suami istri yang tidak paham dengan pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA. Ya, dengan talent DNA, semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak juga organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Ya, untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Ya, terima kasih Coach Fadli, Coach Eka ya. Dan Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut ya atau lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan simak beragam video berikut melalui website www.talentdna.me atau scan barcode berikut ya Bapak Ibu yang ada di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune terus di forum ini karena di akhir kita akan ada sesi khusus panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA. Bapak Ibu, siapa di sini yang mendapatkan nih dan merasakan dari manfaatnya sesi pagi ini? Ketik saya. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira? Ketik saya. Masya Allah, bermanfaat sekali ya. Oh, banyak juga nih yang mau dapat kabar gembira. Oke, apa kabar gembiranya? Ya, berikut kabar gembiranya bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent ya, dan ingin mengetahui ini untuk full 45 talentnya bisa melakukan top ups dengan special price hanya 335.000 saja. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA sama sekali nih, silahkan langsung ambil aja di 45 full report dengan harga spesial 500.000 dan ini sudah include gratis training talent DNA mastery secara online via Zoom. Dan ada yang lebih spesialnya lagi, yaitu bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau bahkan mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir di special price hanya 750.000 saja. Dan ini sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online ya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan Bapak Ibu dari talent DNA ini. Ya, selanjutnya kita Bapak Ibu ya, bagi yang mau tahu nih talenta diri tanpa ribet dengan harga yang sangat terjangkau, kita juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA di mana top 5 hanya dengan 99.000 saja. Gimana caranya? Silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semuanya.
Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA-nya, silahkan bergabung di Talent DNA Klinik setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai setengah 9 malam ya. Dan gimana caranya? Silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA atau hubungi 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin kita selenggarakan. Nah, ini Bapak Ibu, kita juga ada kabar gembira bagi para orang tua. Silahkan bergabung ya di program perdana kita bertemakan Mindful Parenting pada hari Sabtu tanggal 25 November dari jam 8 sampai jam 12 siang. Ini hanya investasi 99.000 saja yang kita akan selenggarakan secara offline di Menara 165 Cilandak. Nah, program ini sangat direkomendasikan ya bagi Bapak Ibu para orang tua. Jadi silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Bapak Ibu di seminar pagi ini. Dan izin kami informasikan juga sore ini pukul 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan adakan kembali seminar ASMI Bocor Talent DNA khusus corporate yang bertajuk Membuat Organisasi Bisa Bersaing dengan Talent DNA. Dan untuk pendaftarannya silahkan ya Bapak Ibu scan barcode pada layar atau di link berikut ya, boleh diketikkan di browsernya ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, waktunya untuk giveaway untuk satu pemenang free live tools talent DNA. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Bapak Muhrom Hidayat. Ya, silakan Bapak Muhrom Hidayat sebagai pemenang memberikan nomor telepon atau nomor WhatsApp ya di personal chat kepada saya atau host. Nah, untuk mendapatkan satu live tools talent DNA senilai 165.000. Selamat Pak Muhrom Hidayat. Dan boleh berikan nomornya ya Pak ya ke kami. Ya, Talented People, Talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Ya, demikian acara resmi kita pagi ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silahkan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune di Zoom ini atau di Facebook ini. Dan kami akan pandu tutorial pengisiannya berikut ini. Ya, kita sudah buka ya open sesinya dan berikut panduannya. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Ya, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, terima kasih waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pagi ini. Sekian untuk hari ini, untuk pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi!
kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa